Nah, sekarang kita akan masuk ke topik mengenai rekonsiliasi fiskal, dan topik rekonsiliasi fiskal ini menjadi topik yang menurut saya menjadi satu kompetensi yang mahasiswa harus kuasai dengan baik, karena tanpa memahami dan mengetahui rekonsiliasi fiskal, Anda tidak akan mungkin bisa menyelesaikan SPT sebuah perusahaan. Jadi tolong ini dicamkan dengan baik, tolong ini dipahami dengan baik, dan tolong dicatat juga bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan bagian dari catatan atas laporan keuangan, sehingga menjadi satu hal yang Anda harus kuasai dengan baik. Oke, kita balik lagi ke konsep kewajiban pajak perusahaan. Maka sekarang kita akan fokus pada bagian yang di kotak ya. Jadi bagaimana menghitung pajak perusahaan. Jadi untuk menghitung pajak perusahaan itu kan sebenarnya dasarnya adalah penghasilan, kemudian ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Cuma di dalam praktek kan nggak mungkin perusahaan itu memaintain atau membuat dua pencatatan. Antara akuntansi nyatet sendiri, pajak nyatet sendiri, nggak mungkin kan? Nah, sehingga di dalam praktek pencatatan itu cuma satu, pencatatan akuntansi. Nah, maka rekonsiliasi fiskal akan belajar tentang bagaimana dari pencatatan akuntansi kita ketemu apa yang kita sebut sebagai penghasilan kena pajak. Ya, jadi kalau ditanya lebih detail, jadi rekonsiliasi fiskal itu apa? Proses untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jadi satu proses yang kita lakukan untuk menemukan berapa sih penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi. Jadi proses dari laba akuntansi ketemu penghasilan kena pajak, ini prosesnya itu kita sebut sebagai rekonsiliasi fiskal, atau ada juga yang menyebut sebagai koreksi fiskal. Oke. Ya, jadi di sini yang menjadi perbedaannya karena apa? Karena antara pembukuan dengan pajak itu beda. Sehingga di sini kita nggak mungkin melakukan double pencatatan, sehingga kita nyatetnya berdasarkan akuntansi. Maka di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal, maka di sini kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi kalau Anda masih ingat gambar kita, kita masuk dulu ke gambar. Nah, maaf, ada di belakang. Nah secara teknis, rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ini ada dua cara, ini istilah saya aja. Jadi yang pertama adalah teknik rekonsiliasi. Apa itu teknik rekonsiliasi? Teknik rekonsiliasi itu adalah kita melakukan merekon dari angka laba akuntansi, kita rekon, ketemulah laba menurut fiskal. Itu namanya rekonsiliasi. Sementara kalau koreksi, kita ketemu laba sebelum pajak berapa, kita koreksi. Positif, negatif, baru ketemu berapa sih penghasilan kena pajak. Ya, jadi ini cuma masalah teknis, tapi di dalam praktek selalu saya sarankan Anda menggunakan teknik rekonsiliasi. Kenapa? Karena di dalam praktek, di dalam SPT nanti akan ditanya berapa penghasilan, berapa beban gaji, berapa beban depresiasi, dan seterusnya. Jadi kalau Anda menggunakan teknik koreksi, nanti Anda nggak akan ketemu berapa jumlah masing-masing. Nah, cuma teknik koreksi ini menjadi penting pada saat Anda membuat catatan atas laporan keuangan. Karena kalau Anda membuat catatan atas laporan keuangan, itu starting point-nya atau mulainya itu dari laba sebelum pajak. Baru dikoreksi positif, koreksi negatif. Ya, jadi kalau ditanya pilih yang mana, kalau menurut saya sih dua-duanya jadi penting juga. Ya, Anda buat proses rekonsiliasi, tapi tetap Anda identifikasi mana yang koreksi positif, mana yang koreksi negatif. Jadi dua-duanya menurut saya tetap harus Anda kuasai dengan baik, baik proses rekonsiliasi maupun proses koreksi. Nah ini kita harus tahu, apalagi kalau nanti Anda bekerja sebagai konsultan pajak, Anda bekerja sebagai auditor, Anda bekerja sebagai penyusun laporan keuangan. Dalam perusahaan itu selalu ada trade off antara akuntansi dengan pajak. Ketika laba perusahaan tinggi, senang perusahaan. Karena apa? Performance-nya bagus. Senang investor, labanya besar, bonusnya besar buat manajemen. Tapi laba yang tinggi itu akan dibarengi dengan pajak yang besar. Jadi kalau Anda mau pajaknya nggak gede, ya labanya nggak tinggi. Ya, sehingga di sini akan ada trade off. Kalau Anda menginginkan membayar pajak yang lebih rendah, maka penghasilan Anda akan rendah, performance Anda jadi jelek. Nah, ini untuk perusahaan publik menjadi concern. Trade off ini menjadi kecil. Karena biasanya perusahaan akan tetap mengoptimalkan laba, walaupun konsekuensinya dia harus bayar pajak. Tapi bagi perusahaan-perusahaan tertutup, bagi perusahaan menengah, ini mohon maaf, seringkali masih ada keinginan dari pengusaha-pengusaha kita yang tidak mau taat membayar pajak. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dia pengen
Kalau ke bank, wah dilaporkan labanya besar. Tetapi kalau nanti lapor pajak, dilaporkan penghasilannya kecil, sehingga dia bayar pajaknya kecil. Nah, ini praktek-praktek yang tidak diperkenankan. Ini praktek yang tidak compliance, yang tidak ethical. Ya, saya berharap semua mahasiswa saya akan mengajarkan, akan mempraktekkan praktek-praktek pajak yang sesuai dengan regulasi yang ada. Itu bedanya karena kita kuliah dengan tidak kuliah. Kita belajar itu adalah untuk taat, untuk mengaturi, untuk mentaati regulasi yang ada, bukan untuk melanggarnya. Oke, jadi rekonsiliasi fiskal itu kita lakukan karena memang ada beda. Dan beda itu nanti kita bedakan jadi dua, permanen dengan temporer. Ya, pada saat pengantar kita udah lakukan. Dan perbedaan ini juga menjadi fokus dalam riset yang kita sebut sebagai book tax gap. Secara accounting nanti akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk macam-macam perbedaan. Jadi kalau kita lihatnya itu ada dua. Berdasarkan sifatnya ada dua, positif dan negatif. Positif adalah perbedaan yang akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Itu namanya koreksi positif. Koreksi negatif itu akan mengurangi penghasilan kena pajak. Berdasarkan jangka waktunya ada perbedaan namanya temporer, itu hanya waktu, suatu waktu nanti akan ketemu, berakhir jumlahnya sama, itu namanya perbedaan yang sifatnya temporer. Yang satu lagi adalah perbedaan temporer, permanen. Kalau perbedaan temporer itu memang akan beda terus. Ya, jadi tidak akan pernah jadi sama, nilainya akan beda terus. Oke, itu namanya perbedaan yang sifatnya perbedaan temporer. Oke, bagaimana cara melakukan penyesuaian? Jadi proses rekonsiliasi fiskal itu pertama kita start dengan laba akuntansi. Oke, dari laba akuntansi masih ada nggak penghasilan yang belum diakui? Karena bisa jadi menurut akuntansi ini bukan pendapatan, tapi menurut pajak ini penghasilan. Contohnya misalnya penghasilan diterima di muka. Itu menurut pajak menjadi penghasilan, tapi menurut akuntansi tidak. Yang berikutnya dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah penghasilan dari anak perusahaan. Penghasilan dari investasi di afiliasi yang lebih dari 25%. Nah, ini akan dikurangkan. Karena menurut akuntansi ini penghasilan, menurut pajak bukan penghasilan. Kemudian ditambah dengan biaya non-deductible. Biaya yang menurut pajak nggak diperkenankan. Contohnya apa? Pengeluaran yang sifatnya nominatif. Pengeluaran yang tidak terkait dengan menagih, mendapatkan, memelihara penghasilan. Itu nggak bisa. Yang berikutnya dikurangi biaya yang deductible yang belum dibebankan. Ada nggak biaya yang menurut pajak harus dikurangkan, tapi menurut akuntansi tidak? Ya, untuk yang item nomor 5 ini agak sedikit jarang nih. Yang paling banyak tuh yang non-deductible. Tetapi yang deductible yang belum dibebankan ini kasusnya memang agak jarang ya. Nah, tolong dilihat juga di dalam menambah dan mengurangkan ini ada kemungkinan juga muncul karena terjadi perbedaan cara perhitungan. Misalnya terkait dengan depresiasi. Itu bisa terjadi ya, terjadi perbedaan cara untuk menghitung depresiasi antara akuntansi dengan pajak sehingga dalam hal ini akan timbul perbedaan. Nah, perbedaannya bisa positif bisa negatif. Yang berikutnya pajak final. Nah, pajak final itu harus dikeluarkan dari SPT sehingga di sini juga harus dikeluarkan di dalam kita melakukan penyesuaian. Jadi kita kurangkan penghasilan-penghasilan dikenakan pajak final. Misalnya ada dividen, kemudian ada bunga deposito, kemudian ada penghasilan dari transaksi di pasar modal misalnya, kemudian ditambah biaya 3M untuk penghasilan final ya. Kalau penghasilan dikurangkan, maka beban yang terkait dengan pajak final juga dikurangkan. Dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Ini dari sini akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak kalau ini untuk orang pribadi. Tapi kalau tidak, kita langsung mendapatkan penghasilan kena pajak. Dari situ kita kalikan tarif, ketemulah penghasilan atau ketemulah beban pajak ini. Baru setelah itu kita akan catat pajak tangguhannya dari perbedaan-perbedaan yang sifatnya temporer. Ya, jadi secara umum flow-nya seperti itu. Ya, memang kalau dijelaskan dalam flow gampang, ya. Yang susah itu adalah nanti di dalam aplikasinya. Makanya kita nggak bisa hanya dari ceramah begini, kita harus banyak latihan. Nanti kita bisa ambil ilustrasi yang ada di dalam PPT maupun di dalam soal kasus, bagaimana cara melakukan koreksi fiskal sampai menyelesaikannya ke dalam SPT. Oke, nah ini adalah perbedaan temporer tadi. Nah, perbedaan temporer itu ada dua, yaitu perbedaan temporer yang bersifat kena pajak dan dapat dikurangkan.
Kalau dia kena pajak, maka nanti akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi dan akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Tapi kalau dia dapat dikurangkan, sebaliknya. Dia akan menjadi manfaat pajak penghasilan, di sisi lain nanti akan memunculkan aset pajak tangguhan. Nah itu kalau beda tadi dapat dikurangkan di masa yang akan datang. Oke, ini adalah kalau kita lihat dalam laporan keuangan, jadi apa bedanya antara laporan keuangan dengan laporan fiskal? Jadi laporan keuangan itu akan digunakan sebagai acuan di dalam membuat laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Laporan fiskal itu akan disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar untuk pengungkapan komponen-komponen tertentu di dalam laporan keuangan, misalnya aset tetap dan seterusnya. Itu di dalam aset tetap ini kan memunculkan misalnya beda yang sifatnya temporer sehingga nanti akan mempengaruhi aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi di sini walaupun laporan fiskal itu tidak dilaporkan, tetapi perusahaan tetap harus memaintain laporan fiskal tersebut. Ya, laporan fiskal kan nanti hanya menjadi bagian dari angka-angka yang dimasukkan di dalam SPT. Tetapi perusahaan tetap harus maintain, harus memelihara kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini karena akan mempengaruhi cara melakukan koreksi fiskal di tahun berikutnya. Ya. Ini adalah item-item apa yang biasanya dikoreksi. Ini contoh misalnya penghasilan yang bukan objek pajak itu apa saja. Dari warisan, natura, asuransi, sumbangan, dan seterusnya. Ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah kalau kita coba lihat di sini yang non-deductibles apa aja. Misalnya pembagian laba, itu tidak masuk. Biaya untuk kepentingan pribadi misalnya itu juga nggak boleh sebagai deductible expenses. Pajak penghasilan ya. Oke, jadi nanti Anda coba lihat satu-satu dari item belanja, item biaya yang ada dalam perusahaan, ada nggak yang terkait dengan non-deductible expenses yang diatur dalam pasal 9 ayat 1. Ya, oke. Nah ini adalah untuk yang mana yang non-deductible, mana yang deductible. Jadi misalnya contoh yang non-deductible misalnya adalah pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. Itu kan dianggapnya sebagai natura, maka di sini sesuatu yang sifatnya non-deductible. Nah, dia akan menjadi deductible kalau bentuknya adalah penggantian biaya pengobatan dan itu masuk ke slip gaji. Makan siang bagi sebagian karyawan itu adalah non deductible, tapi kalau seluruh karyawan itu menjadi deductible. Kalau PPh 21 ditanggung perusahaan itu adalah non deductible, tetapi kalau tunjangan PPh 21 itu adalah menjadi deductible. Kalau biaya jamuan tidak ada daftar nominatif itu adalah non deductible. Tapi kalau ada dilengkapi daftar nominatifnya itu akan menjadi deductible. Jadi ini perusahaan penting sekali untuk membuat tax planning karena semakin banyak non deductible akan membuat pajaknya semakin besar. Ya jadi hindari biaya-biaya yang sifatnya non deductible. Oke, ini adalah penghasilan yang dikenai pajak final apa saja. Tadi sudah dijelaskan secara sekilas. Ada sewa, ada deposito, ada undian, ada jasa konstruksi, ada sekuritas. Ya, ini tolong dicatat. Jadi kalau nanti ketemu penghasilan ini harus dikoreksi. Koreksinya adalah negatif karena ini akan mengurangi penghasilan karena dia sudah dikenakan pajak final. Oke, jadi itu untuk koreksi fiskal secara konsep. Nanti kita akan belajar melalui kasus yang ada di dalam kasus Kelly-nya sendiri, atau juga Anda bisa belajar lebih lanjut di dalam PPT details yang ada contoh ilustrasi kasusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.